Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM untuk kedepannya, teman-teman. Karena sudah ada sinyal bahwa Pertalite itu akan naik menjadi Rp10.000. Dan ini tentu akan memberatkan masyarakat. Namun sisi lain, ini pihak pemerintah mengatakan ada beban subsidi yang cukup besar, yaitu Rp502 triliun. Ini katanya membebani APBN kita. Karena itu, ini tidak lain caranya adalah dengan menaikkan harga BBM. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Luhut mengatakan, mungkin minggu depan Presiden umumkan kenaikan harga BBM. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM, subsidi solar dan Pertalite pekan depan. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk siap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga Pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN. Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan, tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban dari APBN. Katanya dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Jumat 18 Juli 2022. Luhut mengakui memutuskan kebijakan harga BBM termasuk menaikkan harga di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tak menentu seperti sekarang ini tidak mudah. Pasalnya, keputusan menaikkan harga BBM bisa membuat inflasi melonjak, menekan daya beli masyarakat yang pada ujungnya bisa membuat pertumbuhan ekonomi lesu. Tapi keputusan itu, kata Luhut, harus diambil. Bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan subsidi Rp502 triliun. Terus demikian, itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp502 triliun, ujar Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Jokowi mengatakan subsidi BBM dan energi belakangan ini memang membengkak jadi Rp502 triliun. Meski demikian, pemerintahannya masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM. Hal itu ia lakukan karena khawatir kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite maupun solar akan membuat inflasi meledak. Ini ada hitungan resiko. Kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar dan keekonomian, inflasi kita juga bisa meledak. Ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia Kamis 18 Agustus 2022. Lagi-lagi teman-teman, pemerintahan Jokowi akan menaikkan harga BBM. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dari awal pemerintahan Jokowi sampai hari ini teman-teman, ini sudah banyak menaikkan harga BBM. Kita ingat pada waktu pemerintahan Pak SBY teman-teman. Ketika Pak SBY mau menaikkan harga BBM, itu aksi mahasiswa, aksi buruh ini luar biasa memprotes kalau Pak SBY mau menaikkan harga BBM. Ini luar biasa protesnya. Bahkan tidak hanya di jalanan teman-teman, di gedung DPR pun juga begitu. Ada aksi luar biasa dari PDIP. Kemarin terlihat bahwa Puan Maharani sampai nangis-nangis ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Bahkan Megawati juga begitu teman-teman, memberikan keprihatinannya kenapa di saat masyarakat sedang susah itu dinaikkan harga BBM-nya. Itu di era SBY. Nah, sekarang berganti dengan era Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mau menaikkan harga BBM, ini kok tidak terlihat PDIP itu mengkritik terkait kebijakan pemerintah. Kenapa BBM itu dinaikkan? Padahal kasusnya kan sama. Di era Pak SBY juga ada subsidi BBM. Di era Jokowi juga ada subsidi BBM. Sebenarnya kan sama saja. Nah, kenapa dinaikkan? Karena kenaikan harga minyak dunia. Di era Jokowi juga begitu. Ada
kenaikan harga minyak dunia, ada kondisi global yang tidak stabil, dan macam-macam alasannya. Intinya BBM mau naik. Tetapi bedanya di era SBY teman-teman, pihak PDIP ini getol mengkritik kebijakan pemerintahan Pak SBY. Kenapa menaikkan harga BBM? Sampai Mbak Puan itu nangis-nangis di gedung DPR supaya jangan menaikkan harga BBM. Dan itu diperjuangkan oleh Puan Maharani sampai walk out teman-teman. Jadi ini luar biasa teman-teman, perjuangan PDIP sebagai partai wong cilik ini membela warga wong cilik agar tidak dinaikkan harga BBM. Itu di era SBY. Tetapi di era Jokowi ini kok tidak ada reaksi dari PDIP, dari Mbak Puan, dari Megawati, kok tidak mengkritisi kebijakan dari Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mau menaikkan harga BBM. Ini yang menjadi perbedaannya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yang banyak disorot juga, kenapa pemerintah ini kok menjadikan beban memberikan subsidi kepada warga masyarakatnya, ke rakyatnya, ini kok menjadi beban. 502 triliun ini menjadi beban untuk mensubsidi kepada masyarakat, kepada rakyat. Bagaimana dengan pembangunan IKN? Itu juga memerlukan dana yang luar biasa teman-teman, triliunan rupiah. Kemudian terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, itu juga memerlukan anggaran yang cukup besar. Uang APBN mengalir ke sana, ini kan juga luar biasa. Kenapa itu kok tidak berat ketika memberikan subsidi kepada masyarakat, ini kok dijadikan beban? Mestinya kan tidak, karena ini adalah untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Nah, ini teman-teman yang kita lihat dari kebijakan Pak Jokowi yang akan menaikkan harga BBM. Dan tidak ada reaksi dari pihak PDIP teman-teman, tidak ada tolakan ketika Pak Jokowi menaikkan harga BBM. Ini sangat berbeda di era SBY, ketika SBY mau menaikkan harga BBM yang juga tidak terlalu besar teman-teman. Ini gerakan mahasiswa, gerakan buruh, kemudian partai politik seperti PDIP ini luar biasa memperjuangkan rakyat. Nah, sekarang siapa teman-teman yang memperjuangkan rakyat agar tidak dinaikkan BBM itu? Hampir tidak ada teman-teman. Kenapa begitu? Karena mayoritas partai politik ini sudah berkoalisi, bagian koalisi dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi namanya partai koalisi ini tidak mungkin melakukan penolakan, melakukan oposisi terkait kebijakan dari Pak Jokowi. Karena itulah teman-teman, makanya pentingnya oposisi dalam sebuah pemerintahan, biar ada check and balance seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan akhirnya tidak banyak partai politik yang membela masyarakat, membela rakyat terkait kebijakan dari pemerintah. Itu pun kalau kita melihat hanya PKS dan Demokrat. Yang lain ini kan bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi koalisinya Pak Jokowi. Jadi sebagai rakyat akhirnya ya mau tidak mau menerima kebijakan yang diambil pemerintah menaikkan harga BBM seperti Pertalite menjadi Rp10.000, yang katanya harga BBM di Indonesia itu masih rendah dibandingkan dengan di luar negeri. Jadi kalau kita membandingkan itu bukan dari harga BBM-nya teman-teman, tetapi juga dihitung dari berapa UMP di suatu negara tersebut, upah minimum regional di suatu negara. Kalau di Jakarta misalkan 4 juta sekian, tetapi di luar negeri misalnya di Brunei, Malaysia, itu katakanlah 2 kali lipat dari UMP di Jakarta. Maka kalau kita melihat bahwa harga di Indonesia ini lebih murah, ya karena kalau kita bandingkan di luar negeri lebih mahal katakanlah, karena UMP di luar negeri itu jauh lebih besar. Seperti di Brunei, kemudian di Singapura, itu kan lebih besar UMP kalau disamakan, kalau diperbandingkan dengan UMP di Indonesia atau gaji di Indonesia. Bukan harga minyaknya yang dinilai harganya lebih murah, tetapi yang kita lihat juga pendapatan dari masyarakat tersebut. Berapa pendapatannya? Nah, itu teman-teman kalau kita melihat murah tidaknya harga BBM di suatu negara. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.